Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di Atomic Habits Chapter Introduction, Chapter 1, The Surprising Power of Atomic Habits, memahami kekuatan akumulasi 1% per hari dan mengapa sistem lebih penting daripada tujuan. Chapter 2, How Your Habits Shape Your Identity and Vice Versa, berfokus pada siapa Anda ingin menjadi dan bukan apa yang ingin Anda capai. Saya akan membawakan sesi ini dengan gaya bercerita. Semua yang saya sampaikan di sesi ini sepenuhnya berasal dari buku Atomic Habits, bagaimana James Clear menjabarkannya dalam bentuk tulisan. Karena cukup banyak materi versi aslinya, maka saya ringkas dan parafrasekan dengan bantuan AI Coin dan ChatGPT tanpa menghilangkan poin-poin penting dan tidak pula mengubah maknanya. Gambar visual berasal dari beragam sumber termasuk asistensi AI Notebook LM, AI Bing Image, aplikasi Canva, dan editing dari aplikasi Snapseed. Sambil memperhatikan slide dan menyimak dengan seksama, silakan gunakan ringkasan untuk menandai poin-poin penting yang dipaparkan. Gunakan juga slide yang saya tampilkan untuk otak merekam visual gambar dan kalimat kunci sehingga mengaktifkan kekuatan otak dalam imajinasi cerita dan pemaknaannya, memperpanjang memori dan memperkuat pesan-pesan positif. Saat ini kita sedang mengadaptasi model pembelajaran Inquiry dari IB, Brain Power, dan Visual Thinking dari Dan Billingham, Profesor Kognitif Psikologi dari Harvard University, dan Temple Grandin, Profesor dari Colorado State University. Metode reflektif yang kita gunakan diadaptasi dari pembelajaran reflektif Donaldson dan teori experiential learning David Kolb. Chapter Introduction, bab pengantar. Pada hari terakhir kelas 10, James Clear mengalami cedera kritis akibat terpukul tongkat bisbol di wajah yang menyebabkan patah hidung, retak tengkorak, hancurnya rongga mata, serta pembengkakan otak parah. Dia kehilangan ingatan sesaat, mengalami kejang berulang, berhenti bernapas, dan akhirnya dikoma secara medis serta dipasang ventilator sebelum diterbangkan ke rumah sakit besar di Cincinnati. Setelah melewati masa kritis, dia menjalani pemulihan panjang yang melelahkan secara fisik dan mental, termasuk penglihatan ganda, terapi gerak, ketidakmampuan menyetir selama 8 bulan, dan depresi akut. Keinginannya kembali ke lapangan bisbol justru berujung pada kekecewaan. Dia tersingkir dari tim varsity SMA, bermain di tim cadangan, dan pada tahun terakhir hanya mencatatkan 11 inning. Titik balik terjadi saat dia menempuh kuliah di Universitas Denison. Sadar bahwa perubahan besar memerlukan fondasi yang stabil, dia sengaja membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Tidur teratur, menjaga kebersihan kamar, memperbaiki pola belajar, dan rutin latihan beban. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini secara perlahan berakumulasi. Dia naik menjadi pemain inti, terpilih sebagai kapten tim, dan masuk dalam jajaran All Conference. 6 tahun pasca cedera, James Clear dinobatkan sebagai atlet putra terbaik kampus, masuk dalam tim Academic All-America ESPN, meraih medali presiden, serta memecahkan 8 rekor universitas. Kisah ini menegaskan bahwa disiplin dalam kebiasaan sederhana yang dijalani secara konsisten mampu mengubah trauma dan kegagalan menjadi pencapaian luar biasa. Setiap orang pasti menghadapi tantangan dalam hidupnya. Cedera ini adalah salah satu ujian bagi saya, kata James Clear, dan pengalaman tersebut mengajarkan sebuah pelajaran penting. Perubahan yang pada awalnya terlihat kecil dan sepele akan terakumulasi menjadi hasil yang luar biasa apabila kita konsisten menjalaninya selama bertahun-tahun. Kita semua pernah mengalami kemunduran, namun pada akhirnya kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh kualitas kebiasaan yang kita jalani. Dengan kebiasaan yang sama, kita hanya akan mendapatkan hasil yang sama. Namun dengan kebiasaan yang lebih baik, segala kemungkinan dapat terwujud. Bermula pada November 2012, James Clear mulai menulis artikel bertopik kebiasaan di jamesclear.com. Berkat konsistensi menulis, daftar surelnya berkembang pesat hingga mencapai ratusan ribu pelanggan pada tahun 2015.
Momentum ini mengantarkan James Clear untuk kemudian mendapatkan kontrak buku dengan Penguin Random House dan peluang berbicara di berbagai konferensi internasional. Tulisan James Clear mulai dimuat di publikasi besar seperti Time dan Forbes, bahkan diadopsi oleh pelatih liga olahraga elit. Tahun 2017, James Clear meluncurkan Habits Academy untuk melatih ribuan profesional. Saat menyelesaikan buku The Atomic Habits ini pada 2018, jutaan orang di seluruh dunia sudah mengikuti strategi Atomic Habits dan turut membuktikan dengan jelas bahwa langkah kecil yang konsisten mampu menciptakan dampak luar biasa. Why Tiny Changes Make a Big Difference. Chapter 1, The Surprising Power of Atomic Habits. Mengapa perubahan kecil membuat perubahan besar? Bab 1. Kekuatan mengejutkan dari kebiasaan atom. Nasib British Cycling mengalami transformasi dramatis mulai tahun 2003 ketika Dave Brailsford direkrut sebagai direktur performa baru. Saat itu, olahraga sepeda profesional Britania Raya telah mengalami hampir satu abad performa yang biasa saja. Sejak 1908, para pembalapnya hanya meraih satu medali emas Olimpiade dan tidak pernah sekalipun memenangkan Tour de France dalam 110 tahun. Bahkan reputasi tim begitu rendah hingga salah satu produsen sepeda terkemuka Eropa menolak menjual perlengkapannya karena khawatir citra merek mereka terdampak. Brailsford membawa pendekatan baru yang disebut agregasi keuntungan marginal, yaitu filosofi untuk mencari peningkatan kecil sekitar 1% di setiap aspek yang dapat mempengaruhi performa, dengan keyakinan bahwa akumulasi dari semua perbaikan kecil tersebut akan menghasilkan lonjakan signifikan secara keseluruhan. Brailsford dan timnya memulai dengan penyesuaian teknis yang dapat diprediksi. Mereka mendesain ulang jok sepeda agar lebih nyaman, mengoleskan alkohol pada ban untuk cengkraman lebih baik, menggunakan celana pendek, pemanas bertenaga listrik untuk menjaga suhu otot ideal, serta memanfaatkan sensor biofeedback untuk memantau respons atlet terhadap program latihan. Mereka juga menguji berbagai jenis kain di terowongan angin dan beralih ke baju balap dalam ruangan yang lebih ringan dan aerodinamis. Namun, inovasi mereka tidak berhenti sampai di situ. Tim ini terus mengeksplorasi peningkatan 1% di area yang sering diabaikan. Mereka menguji berbagai jenis gel pijat untuk pemulihan otot optimal, merekrut ahli bedah untuk mengajarkan teknik cuci tangan yang efektif guna mencegah flu, menentukan jenis bantal dan kasur terbaik untuk kualitas tidur masing-masing pembalap, bahkan mengecat bagian dalam truk tim dengan warna putih agar butiran debu kecil yang berpotensi mengganggu performa sepeda berpresisi tinggi dapat terlihat dan dibersihkan. Seiring terakumulasinya ratusan perbaikan kecil tersebut, hasil luar biasa muncul lebih cepat dari perkiraan siapapun. Di bawah kepemimpinan Brailsford, tim British Cycling mendominasi Olimpiade Beijing 2008 dengan meraih 60% medali emas. Kesuksesan ini berlanjut di London 2012 dengan berbagai rekor dunia baru. Di Tour de France, Bradley Wiggins dan Chris Froome mempersembahkan 5 gelar bergengsi dalam 6 tahun. Secara total, dari tahun 2007 hingga 2017, mereka telah mengumpulkan 178 gelar juara dunia dan 66 medali emas Olimpiade, mengukirkan era paling sukses dalam sejarah olahraga sepeda dunia yang tak terlupakan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin sebuah tim yang sebelumnya terdiri dari atlet-atlet biasa-biasa saja bertransformasi menjadi juara dunia hanya melalui perubahan-perubahan kecil yang sekilas pandang tampaknya hanya memberikan dampak yang paling-paling sederhana? Dan bagaimana Anda dapat menerapkan pendekatan serupa ini dalam kehidupan Anda sendiri? Seringkali kita cenderung melebih-lebihkan pentingnya satu momen penentu sambil meremehkan kekuatan perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Padahal, kesuksesan besar bukanlah hasil dari satu terobosan dahsyat, melainkan akumulasi dari peningkatan 1% yang dilakukan berulang-ulang.
Secara matematis, jika Anda menjadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun, hasilnya akan 37 kali lebih baik pada akhir tahun. Sebaliknya, penurunan 1% harian akan membawa Anda hampir ke titik nol. Kebiasaan berfungsi seperti bunga majemuk dalam pengembangan diri. Dampaknya mungkin tak terasa hari ini, namun menjadi luar biasa signifikan dalam hitungan bulan atau tahun. Tantangan utamanya adalah perubahan kecil seringkali sulit dirasakan dampaknya secara instan. Menabung sedikit tidak langsung menjadikan jutawan. Berolahraga 3 hari tidak langsung membuat bugar, sehingga banyak orang kembali ke rutinitas lama karena hasil tidak datang secepat yang diharapkan. Hal yang sama berlaku untuk kebiasaan buruk. Satu keputusan keliru mudah diabaikan karena konsekuensinya tidak langsung terlihat. Kesuksesan sejati adalah produk dari kebiasaan harian, bukan transformasi sekali seumur hidup. Yang paling penting untuk diperhatikan bukanlah hasil saat ini, melainkan lintasan atau riwayat kebiasaan kita. Hasil yang kita capai hanyalah ukuran kelipatan dari apa yang kita ulangi setiap hari. Kekayaan bersih mencerminkan kebiasaan finansial, berat badan mencerminkan kebiasaan makan, dan pengetahuan mencerminkan kebiasaan belajar. Waktu akan memperbesar jarak antara kesuksesan dan kegagalan. Kebiasaan baik menjadikan waktu sebagai kawan, sementara kebiasaan buruk menjadikannya lawan. Karena kebiasaan ibarat pedang bermata dua yang dapat membangun atau menjatuhkan kita, memahami cara kerjanya dan merancangnya dengan sengaja adalah kunci untuk menghindari sisi tajamnya dan mengarahkan hidup ke arah yang kita inginkan. Contoh, dalam konteks produktivitas, menyelesaikan satu tugas tambahan mungkin hanya pencapaian kecil dalam sehari, namun dampaknya akan sangat signifikan jika diakumulasi sepanjang karir. Pengaruh dari mengotomatisasi tugas yang sudah rutin atau menguasai keterampilan baru bahkan bisa jauh lebih besar. Semakin banyak hal yang dapat Anda kerjakan tanpa perlu berpikir, semakin leluasa otak Anda untuk memusatkan perhatian pada bidang lain. Sebaliknya juga dalam konteks stres. Stres pun mengalami efek majemuk atau efek kelipatan ganda. Rasa frustasi akibat kemacetan lalu lintas, beban tanggung jawab sebagai orang tua, kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan hidup, tekanan akibat tekanan darah yang sedikit tinggi. Jika berdiri sendiri, penyebab-penyebab stres yang umum ini sebenarnya masih dapat dikelola. Namun apabila kondisi-kondisi tersebut berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun, stres-stres kecil tersebut akan terakumulasi dan berujung pada masalah kesehatan yang serius. Pengetahuan pun mengalami efek majemuk. Mempelajari satu gagasan baru tidak serta-merta menjadikan kita seorang jenius. Namun komitmen untuk belajar sepanjang hayat dapat membawa perubahan yang mendasar. Lebih dari itu, setiap buku yang Anda baca tidak hanya mengajarkan sesuatu yang baru, melainkan juga membuka perspektif berbeda dalam menyikapi gagasan-gagasan yang telah Anda kenal sebelumnya. Pikiran negatif pun mengalami efek majemuk. Semakin sering Anda memandang diri sendiri sebagai pribadi yang tidak berharga, bodoh atau kurang menarik, semakin Anda mengondisikan diri untuk menafsirkan kehidupan melalui kacamata tersebut. Anda pun terjebak dalam lingkaran pikiran yang terus berputar. Hal yang sama berlaku dalam cara Anda memandang orang lain. Begitu Anda terbiasa melihat orang lain sebagai sosok yang pemarah, tidak adil atau egois, Anda pun akan menjumpai tipe-tipe orang semacam itu di mana-mana. Jadi bagaimana sebenarnya progres itu terjadi? Perubahan kecil yang kita lakukan sering kali terasa sia-sia hingga mencapai titik kritis tertentu, seperti balok es yang baru mencair pada suhu 32 derajat setelah perlahan memanas tanpa perubahan nyata. Banyak orang terjebak dalam lembah kekecewaan karena mengharap kemajuan yang meningkat nyata, lalu menyerah saat tidak melihat dampak langsung. Padahal upaya mereka sesungguhnya sedang bertambah di balik dataran tinggi potensi terpendam. Ketika ambang batas tersebut akhirnya terlampaui, terobosan besar terjadi secara tiba-tiba dan sering disalahartikan sebagai kesuksesan instan. Padahal itu adalah buah dari kerja keras yang lama tak terlihat. Penguasaan diri dan keberhasilan sejati menuntut kesabaran serta konsistensi, karena setiap tindakan kecil yang tampak tidak menghasilkan perubahan sesungguhnya sedang menyimpan energi untuk lompatan besar di masa depan.
Setiap hal besar bermula dari awal yang kecil. Benih setiap kebiasaan adalah satu keputusan sederhana. Namun seiring keputusan itu diulang-ulang, kebiasaan tersebut tumbuh dan semakin menguat. Upaya memutus kebiasaan buruk ibarat mencabut pohon besar yang kokoh dari dalam diri kita. Sebaliknya, membangun kebiasaan baik layaknya merawat bunga yang rapuh hari demi hari. Lantas, apa yang menentukan apakah kita mampu bertahan menjalankan kebiasaan cukup lama untuk bisa melewati dataran tinggi potensi terpendam dan akhirnya menembus ke sisi lainnya? Faktor apa yang membuat sebagian orang justru terjerumus ke dalam kebiasaan yang tidak mereka inginkan, sementara yang lain berhasil menikmati efek majemuk dari kebiasaan-kebiasaan baik? Lupakan tujuan, fokuskan diri pada sistem. Banyak orang meyakini bahwa kesuksesan ditentukan oleh kemampuan menetapkan tujuan yang jelas. Namun keberhasilan yang bertahan lama sebenarnya lebih bergantung pada sistem yang dijalankan setiap hari. Tujuan berfungsi sebagai penunjuk arah, sedangkan sistem berupa kebiasaan, rutinitas, dan proses harian menjadi penggerak utama kemajuan. Fokus pada tujuan saja seringkali tidak cukup, karena pemenang dan yang gagal dapat memiliki target yang sama. Yang membedakan mereka adalah kualitas sistem yang dijalankan secara konsisten hari demi hari. Selain itu, pencapaian tujuan hanya menghasilkan perubahan sementara jika kebiasaan yang mendasarinya tidak diperbaiki. Orientasi yang berlebihan pada tujuan juga dapat membuat seseorang menunda kebahagiaan hingga target tercapai dan kehilangan motivasi setelah mencapainya. Sebaliknya, dengan menikmati proses dan membangun sistem yang baik, kemajuan dapat dirasakan setiap hari. Inilah inti konsep kebiasaan atomik. Perubahan besar lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Meski tampak sederhana, kebiasaan tersebut akan saling memperkuat dan menghasilkan dampak besar dalam jangka panjang. Kesuksesan sejati bukan tentang mencapai tujuan secepat mungkin, melainkan tentang menjaga langkah-langkah kecil yang membawa kita terus berkembang. Chapter 2, How Your Habits Shape Your Identity and Vice Versa. Bab 2, Bagaimana kebiasaan Anda membentuk identitas Anda dan sebaliknya. Kita sering merasa lebih mudah terjebak dalam kebiasaan buruk daripada membangun kebiasaan baik. Padahal, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan. Sayangnya, kebiasaan positif seperti berolahraga, bermeditasi, atau menulis jurnal seringkali hanya bertahan sebentar sebelum terasa berat untuk dijalani. Sebaliknya, kebiasaan buruk cenderung mengakar dan sulit dihentikan. Kondisi ini terjadi karena kita sering berusaha mengubah kebiasaan yang keliru dan menggunakan cara yang kurang tepat dalam proses perubahannya. Untuk memahaminya, kita perlu menyadari bahwa perubahan dapat terjadi pada 3 tingkatan berbeda. Setiap tingkat mewakili dimensi perubahan yang saling berkaitan. Perubahan perilaku dapat dipahami melalui 3 lapisan utama. Lapisan pertama berfokus pada hasil yang ingin dicapai, seperti menurunkan berat badan, menerbitkan buku, atau meraih prestasi tertentu. Lapisan kedua berkaitan dengan proses, yaitu perubahan pada kebiasaan dan sistem yang mendukung pencapaian tujuan, seperti membangun rutinitas olahraga, menata lingkungan kerja, atau melatih meditasi. Namun lapisan yang paling mendalam adalah identitas, yaitu perubahan pada keyakinan, cara pandang, dan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri. Kebiasaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang tidak cukup dibangun hanya melalui target atau proses, tetapi harus berakar pada identitas. Banyak orang berusaha berubah dengan mengejar hasil, padahal perubahan yang sesungguhnya terjadi ketika mereka mulai melihat diri sebagai pribadi yang berbeda. Perbedaan ini tampak pada seseorang yang berkata, "Saya sedang berhenti merokok," dibandingkan dengan "Saya bukan perokok." Pernyataan kedua menunjukkan perubahan identitas yang membuat perilaku baru lebih alami untuk dipertahankan. Contoh serupa terjadi pada Brian Clark yang berhasil berhenti menggigit kuku setelah mulai memandang dirinya sebagai orang yang merawat kuku dengan baik. Ketika kebiasaan telah menyatu dengan identitas, motivasi muncul dari dalam diri. Karena itu, perubahan yang berkelanjutan tidak dimulai dari apa yang ingin dicapai, melainkan dari siapa diri yang ingin dibentuk.
contoh. Tujuannya bukan sekadar membaca sebuah buku, melainkan menjadi seorang pembaca. Tujuannya bukan sekadar menyelesaikan maraton, melainkan menjadi seorang pelari. Tujuannya bukan sekadar mempelajari musik, melainkan menjadi seorang musisi. Perilaku manusia pada dasarnya mencerminkan identitas yang diyakininya. Begitu seseorang meyakini suatu identitas, dia akan secara alami bertindak selaras dengannya tanpa perlu memaksakan diri. Namun, dinamika ini bersifat pedang bermata dua. Di satu sisi, identitas dapat menjadi kekuatan dahsyat untuk pengembangan diri, tetapi di sisi lain dapat menjadi penghalang jika seseorang terpaku pada label negatif atau keyakinan membatasi yang terus diulang hingga dianggap sebagai fakta. Kemajuan sejati menuntut proses unlearning, yaitu keberanian untuk secara aktif menyunting, mengedit, memutakhirkan, dan memperluas identitas diri agar selalu selaras dengan tujuan pengembangan. Hal ini pada akhirnya mengarah pada pertanyaan reflektif tentang asal-usul pembentukan identitas, serta bagaimana cara memperkuat keyakinan yang mendukung pertumbuhan sekaligus perlahan melepaskan bagian-bagian yang justru menghambat potensi diri. Identitas kita tidak lahir secara bawaan, melainkan terbentuk melalui kebiasaan yang kita ulang secara konsisten. Setiap tindakan sehari-hari pada hakikatnya adalah suara atau bukti nyata yang mendukung tipe orang yang ingin kita wujudkan. Oleh karena itu, perubahan identitas bukanlah transformasi instan, melainkan sebuah evolusi bertahap yang dibangun lewat kemenangan-kemenangan kecil yang kita jalani setiap hari. Untuk memulai perubahan ini, terapkan 2 langkah sederhana. Pertama, tentukan karakter atau tipe orang yang ingin Anda wujudkan. Kedua, buktikan kepada diri sendiri melalui tindakan nyata yang konsisten. Alih-alih hanya terpaku pada pencapaian hasil akhir, alihkan fokus Anda pada proses menjadi orang tersebut. Cukup tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh orang dengan kualitas ini? Pendekatan ini menciptakan lingkaran umpan balik yang indah. Kebiasaan secara perlahan membentuk identitas, dan identitas yang kuat akan kembali memperkuat kebiasaan tersebut. Ingatlah bahwa kesempurnaan bukanlah syarat mutlak. Yang terpenting adalah memastikan mayoritas tindakan kita selaras dengan nilai yang kita anut, sehingga narasi positif tentang diri kita perlahan mendominasi. Pada akhirnya, membangun kebiasaan jauh melampaui sekadar trik praktis atau meraih kekayaan atau kesehatan. Ini adalah perjalanan mendalam untuk menyatukan keyakinan dan tindakan, mengajarkan kita untuk benar-benar menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ketika kita fokus pada proses menjadi orang yang tepat, pencapaian yang kita inginkan akan mengikuti secara alami.